Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang kita muliakan dan kita cintai guru kita Habibun al-Mahbub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dan segenap para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Kita hantarkan doa yang terindah untuk semua para guru-guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga Allah semangat istiqamahnya, dan dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, setelah corona datang ke Indonesia, lebih dari 1000 ulama kita satu persatu wafat meninggalkan kita. Kalau boleh saya sampaikan, Indonesia saat ini sedang berada pada fase amul huzun, tahun duka cita. 1000 lebih ulama kita wafat jadi korban corona. Mulai dari para habaibnya, para kiainya, para masyaikhnya, para mualliminnya. Yang terakhir saya kehilangan sahabat saya, Syekh Ali Jabir. Padahal ketika 1 tahun sebelumnya saya lebih dulu kena corona. Saya alumni corona tahun 2000. Saya kena corona tepat tanggal 17 Agustus. Ketika saya sakit, Syekh Ali Jabir, sahabat saya yang pertama, dari Jakarta menempuh perjalanan 2 jam menuju tempat rumah sakit saya dirawat. Beliau datang, walaupun saya menghalangi beliau. Jangan Syekh, saya corona. Gak apa-apa Habib, izinkan saya membuktikan rasa cinta saya kepada anak cucu Rasulullah. Izinkan saya membesuk antum, memberikan semangat buat antum. Beliaulah sahabat saya yang pertama yang berani datang membesuk dan memberikan dukungan. Tanpa diduga 1 tahun setelahnya beliau yang kena corona dan tidak bisa diselamatkan nyawanya. Dan masih banyak ulama-ulama lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jangan lupakan jasa-jasa mereka. Mereka wafat meninggalkan kita bukan kebetulan, tapi ini jangan-jangan peringatan dari Allah bahwa kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, ayyurfa'al ilim, Allah angkat ilmu. Dengan cara apa? Diwafatkan para ulama-ulamanya. Kita hantarkan dulu surah Al-Fatihah kepada semua ulama-ulama kita, semua guru-guru kita, keluarga-keluarga kita yang sudah lebih dulu mendahului kita. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah balas kebaikannya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, dilipat gandakan semua kebaikannya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah.
Habib Ahmad Al-Habsyi ada yang bertanya, apakah sampai surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan buat mayit? Sampai. Kalau masih ada yang tak percaya silakan mati, kita fatihahkan. Kalau ada yang masih ragu. Karena sebagian orang di luar sana Habib katanya gak sampai. Dalilnya an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang sudah dia lakukan. Betul ayatnya, tapi sayang mereka salah dalam memahami dalilnya. Maka pagi ini izinkan saya membagi manusia menjadi 4. Satu, ada namanya manusia yang paham. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pemahaman para nabi, fahman nabiyyin. Amin. Amin. Yang kedua, Habib, ada namanya orang yang kurang paham. Kalau mau jadi paham, rumusnya kembali kepada Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang paham, biar yang kurang paham jadi paham. Nomor 3, ada namanya orang salah paham. Bagaimana dia paham? Buka Al-Quran resepnya, fatabayyanu, klarifikasi, tabayyun dong, biar gak salah paham. Nah, yang sulit ngadepin kelompok orang yang namanya gagal paham. Gagal paham. Yang pertama apa? Paham. Yang kedua, kurang paham. Yang ketiga, ayat keempat, gagal paham. Bapak Ibu tahu siapa makhluk Allah yang pertama yang gagal paham? Namanya Iblis, laknatullah. Allah suruh Iblis dan malaikat sujud kepada makhluk baru namanya Adam. Allah kasih ilmu Adam. Dengan ilmu Allah muliakan Adam. Puncak kemuliaannya, bayangkan malaikat, makhluk la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat. Allah suruh sujud dengan Adam. Logikanya, kalau malaikat saja, makhluk mulia, disuruh sujud kepada Adam, berarti yang disujudi jauh lebih mulia dari yang sujud. Betul? Betul? Iblis gagal paham. Yang sujud malaikat, yang enggan Iblis. Gagal paham. Iblis nganggap sujud itu katanya menyembah. Iblis sombong, aba wastakbaru. Dia enggan dan sombong lalu berkata, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minal tin. Ya Allah, aku tidak mau menyembah Adam. Dia dari tanah, aku dari api. Aku tidak mau, ya Allah. Iblis gagal paham, menganggap sujud perintah Allah katanya sembah. Padahal sujud itu takriman wa ta'ziman li ahli ilmi. Allah mengajarkan kepada malaikat, juga kepada kita, untuk menghormati orang yang dikaruniakan Allah ilmu. Maka siapapun yang gagal paham, gak pantas berarti dibilang keturunan Adam. Keturunan siapa? Jangan ngomong itu. Dikit-dikit orang baca Fatihah, bid'ah, gak sampai. Orang yang mati terputus, gagal paham. Bapak Ibu, pagi ini saya luruskan, kalau seandainya kita yang hidup tidak bisa memberikan manfaat kepada yang sudah wafat, selama mereka wafat membawa iman dan Islam, pertanyaan saya, kalau tidak ada manfaatnya, maka buat apa ada perintah sholat jenazah? Bukankah sholat jenazah itu isinya satu, ada bacaan Al-Fatihah, dua, ada salawatnya, betul? Tiga, ada doanya. Ketiga-tiga ucapan itu dibacakan oleh orang yang hidup, ditujukan kepada yang mati. Kalau nggak sampai, buat apa ada sholat jenazah? Betul? Betul.
Yang kedua, kalau seandainya orang yang sudah wafat, selama dia wafat membawa iman dan Islam, tidak bisa mendapatkan kontribusi manfaat kebaikan dari yang hidup. Pertanyaan kedua, untuk apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui istrinya Aisyah membedakan salam orang yang hidup tidak sama dengan salam orang yang mati? Kalau nggak ada manfaatnya, kenapa ada salam khusus buat orang yang sudah mati? Bukankah salam itu doa? Kalau nggak sampai, buat apa? Betul? Betul? Bapak Ibu, Nabi ajarkan lewat istrinya Aisyah. Kalau lewat kuburan ada salamnya. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin antumul muqaddimuna wa ana insyaallah bikum lalahiqun. Salam itu doa. Kalau enggak sampai, untuk apa ada syariat begini? Bahkan jangankan salammu bunyi telapak sandal kakimu, si mayit dalam kubur masih mampu mendengarnya. Ada sebuah hadis Nabi jamin bahwa orang yang meninggal dunia ketika jenazahnya dimasukkan ke liang kubur, satu persatu keluarganya, temannya, saudaranya pergi meninggalkannya, si mayit masih bisa mendengar bunyi telapak sandal mereka. La yasma qar'ani alihim, kata Nabi. Kalau telapak sandal saja bisa didengar, apalagi yasinmu, apalagi talqinmu, apalagi tahlilmu, apalagi doamu. Betul? Betul. Bahkan di lain hadis diceritakan, jangankan telapak kakimu sandalmu, jangankan bunyi telapak kaki sandalmu, itu si mayit, kalau engkau melewati satu kuburan, kata Nabi, lalu kamu kenal siapa penghuni yang ada di dalamnya, kamu kenal waktu dia hidup, kamu tahu siapa mereka, lalu mereka wafat dan dimakamkan, kamu lewati kuburnya, kamu ucapkan salam, kata Nabi, mereka bukan cuma mendengar, mereka akan menjawab salam darimu. Tapi bersyukurlah kita nggak bisa dengar jawaban dari mereka. Coba kalau kita bisa mendengar jawaban dari si mayit jam 12 malam lewat kuburan, lalu kita berkata, Assalamualaikum ya ahli kubur. Mereka menjawab berjamaah, Waalaikumsalam. Maka kita akan jadi jenazah berikutnya. Betul? Betul. Bapak Ibu percayalah, kita bisa terus memberikan kontribusi kepada yang sudah wafat, dan yang mati selama membawa iman dan Islam masih terus bisa mendapatkan kebaikan dari yang hidup. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah, nggak sampai. Saya tambah dalil ketiga, Habib tilawah. Belajar sama Habib Ali, alumni Hadramut Yaman. Badan kecil, usia muda, tapi ilmunya masya Allah. Bapak Ibu, dalil ketiga. Satu hari Nabi pernah diminta para sahabat untuk menjadi imam sholat jenazah. Tapi Nabi sebelum angkat takbir mensolatkan siapapun, Nabi selalu bertanya. Salah satu pertanyaan Nabi sering bertanya, Fahal alaihi dainun, fahal alaihi dainun. Kata Nabi,
apakah si mayit ini punya hutang? Apakah si mayit ini punya hutang? Sahabat ada yang menjawab, betul ya Rasul, si mayit memang ada hutang. Mendengar si mayit yang akan disolatkan Nabi jenazahnya ada hutang, Nabi mundur Pak. Nabi tidak bersedia menyolatkan jenazahnya. Nabi malah berkata kepada sahabat lainnya, salli ala sahibikum, solatlah kalian buat teman kalian. Saya tidak berkenan untuk jadi imam dan menyolatkan dia karena ada hutang. Bapak Ibu, lewat riwayat singkat ini saya ingatkan, jangan anggap remeh perkara hutang. Nabi saja nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Jangan anggap kecil perkara hutang. Buka Al-Quran, isinya ribuan ayat. Ayat yang terpanjang di dalam Quran nomor 1 itu bicara tentang hutang piutang. Ayat terpanjang kedua di Al-Quran bicara tentang warisan. Ini seolah-olah mengingatkan kita, jangan main-main. Perkara hutang urusannya bisa bikin panjang. Bukan cuma dunia, tapi sampai akhirat ada tuntutan dari Allah. Betul? Betul. Maka saya sempat mengusulkan kepada teman-teman yang ada di Dewan DPR RI dan MPR, kalau bisa siapapun presiden di negeri ini, kalau dilantik jangan cuma disumpah pakai Al-Quran, bacakan hadis yang satu ini. Kalau dia jadi presiden yang suka utang, jangan sholatkan jenazahnya. Setuju? Setuju. 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 Biar ada rim lah minimal. Jangan dikit-dikit utang. Bangun jalan utang, bangun ini utang. Kalau begitu anak istri pun bisa jadi presiden. Mau bangun apa-apa harus lewat utang. Betul? Betul. Yang utang dia, yang dapat untung konco-konconya, yang bayar utang anak cucu kita 7 keturunan. Malu Indonesia, harga diri hilang. Betul? Betul. Yang kita butuhkan pemimpin adalah bukan menghutang, tapi menggali potensi nikmat yang Allah taruh di Indonesia untuk bayar hutang, untuk bisa membangun semuanya. Saya pastikan Pak, selama modalnya amanah, insya Allah semua bisa. Saya pernah melihat betapa kaya Indonesia ini. 2 kali saya diundang di Freeport. Tanah Freeport pernah saya pegang begini, nampak butiran emas-emasnya. Itu nggak perlu pakai alat mata telanjang bisa nampak. Freeport, Papua, darinya gunung Pak, gunung. Tahun 1930 dikeruk gunungnya, isinya emas dan uranium. Punya siapa? Amerika. Amerika bisa kaya raya. Devisa negaranya Masya Allah, salah satunya nyari makan di bumi Nusantara. Masa orang cuma numpang nyari makan di negeri kita bisa kaya, kok kita yang punya negeri nggak bisa kaya-kaya? Ada yang salah dengan sistem kita. Betul ya? Betul. Bapak Ibu tahu siapa orang kaya di Malaysia? Juragan sawit. Tahu nyari makannya di mana? Nanam sawitnya di Pulau Riau. Di provinsi Riau. Riau itu atasnya minyak, bawahnya minyak. Kita ini pemasok sawit terbesar. Kenapa minyak sawit jadi krisis? Ada apa dengan Indonesia? Ada-ada saja Pak. Betul ya? Bapak Ibu, Indonesia punya timah terbesar, punya nikel, punya batu bara. Orang yang punya batu bara dari luar negeri cari makan di Indonesia kaya. Baru punya batu bara, belum punya batu nisan. Dan belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Apa yang nggak tumbuh di Indonesia ini Pak? Negeri kita ini subur loh Pak. Orang Arab saja heran kalau main-main ke Bogor. Heran, saking suburnya ada orang Arab di prank orang Indonesia.
Begitu dia datang ke Bogor, dia lihat orang Bogor nanam singkong. Dia teriak-teriak, Masya Allah, Indonesia kuais, Indonesia kuais. Tongkat ditanam jadi pohon. Padahal singkong. Gak kayak kami Arab, pohon ditanam malah jadi tongkat. Saking gersang. Ikan Indonesia ini yang ada di laut ini terbanyak sedunia, Pak. Negara-negara luar itu nyuri ikan di Indonesia. Kalau potensi laut dijaga, dirawat, dilestarikan, ada yang miskin negeri ini. Betul? Maka kita doakan siapapun pemimpin kita, baik sekarang dan ke depan, mudah-mudahan Allah jaga semangat istiqamahnya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak mau nyolatin orang yang punya hutang, Pak. Nabi mundur, Nabi enggak mau nyolatin. Lalu ada sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Dia siang lihat temannya enggak dilepas Nabi, enggak disolatkan Nabi. Dia sian, Pak. Dia kasihan, dia tawarkan kebaikan untuk si mayit sahabatnya. Dia angkat tangan, ya Rasul, alayya dainuhu. Ya Rasul, biarkan aku yang akan melunasi hutangnya. Biarkan hutangnya menjadi beban dan tanggunganku. Please ya Rasul, mundur lagi, solatkan mereka, solatkan dia, jadilah imam buatnya. Mendengar ada seorang sahabat si mayit, ada sahabat Nabi, baru punya niat kebaikan loh. Kebaikannya belum dilakukan loh, baru punya niat kebaikan. Nabi bersedia mundur lagi, Pak. Lalu Nabi sholatkan si mayit. Coba bayangkan kalau niat saja bisa sampai loh, Pak. Baru niat baik sudah mendatangkan maslahat buat mayit, apalagi kalau kebaikannya sudah dilakukan. Kalau seandainya nggak nyampai niat saja, buat apa Nabi mundur? Nabi menyolatkan. Ini dalil jelas bahwa jangankan kebaikan, baru punya niat saja sudah disampaikan kepada yang sudah diniatkan. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Gak cukup saya kasih 3 dalil, masih mau bilang bid'ah, nggak nyampe. Saya tambah dalil keempat. Bapak Ibu, jangankan kita manusia bisa memberikan manfaat buat yang mati. Dengarkan baik-baik, pohon kurma saja masih bisa memberikan kontribusi meringankan si mayit yang ada di dalam kubur. Pohon kurma, kita manusia sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan listriknya sudah kena Omikron. Ngomongin tentang kematian, mati listriknya. Tapi alhamdulillah masjid ini punya nyawa bagus. Lanjut. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu cuma teknik.
Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Baik, nggak cukup saya kasih 2-3 dalil, saya tambah dalil keempat. Coba bayangkan, pikirkan, renungkan, dengarkan, simpulkan. Kita manusia makhluk yang lebih sempurna ciptaan Allah ketimbang makhluk lain. Kalau pohon kurma saja bisa memberikan manfaat buat yang sudah mati, apalagi manusia. Saya kasih contoh dalil sahihnya. Nabi pernah lewat di salah satu tempat, tiba-tiba langkah Nabi terhenti, Bapak Ibu, ketika melewati 2 kuburan. Nabi tiba-tiba mengambil pelepah kurma, lalu Nabi belah 2 pelepah kurma itu. Potongan pertama Nabi tancapkan di kuburan yang pertama. Potongan pelepah kurma yang kedua ditancapkan Nabi di kuburan yang kedua. Spontan saja gerak-gerik Nabi mengundang pertanyaan para sahabat. Ada yang bertanya kepada Nabi, "Ma sana'ta ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa yang sudah kau lakukan? Mendengar ini Nabi menjawab, "Aku kesian lihat 2 mayit yang ada di dalam kubur ini. Aku kesian betul si mayit yang ada di dalam kubur ini. Mereka sedang diazab oleh Allah." Diazab ya Rasul? Betul. Apa salah mereka ya Rasul? Mereka diazab bukan karena dosa besar, dosa kecil. Yang pertama, si mayit yang pertama dulu waktu hidup di dunia suka namimah, ngadu domba. Si mayit yang kedua waktu hidup di dunia gak bersih urusan istinjanya. Makanya anak-anakku hati-hati, jangan sembarangan pipis di jalan, diazab nanti dikubur. Anak-anak sekarang ini bukan cuma pipis sembarangan, Pak. Pipis main tembak-tembakan lagi dengan kencingnya. Cium. Betul ya? Jangan main-main, bocah diazab nanti di dalam kubur. Nabi kesian lihat 2 mayit ini. Nabi ambil pelepah kurma, Nabi tancapkan di atas kuburnya. Kata Nabi, la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Nabi pastikan, Pak, selama pelepah kurma ini masih basah. Kalau basah artinya hidup, Pak. Kalau kering namanya mati. Selama pelepah kurma ini masih hidup, maka pelepah kurma ini akan meringankan siksaan si mayit yang ada di dalam kubur. Coba mikir, kalau pohon kurma saja masih bisa memberikan kontribusi yang dinikmati oleh si mayit dalam kubur, apalagi kita manusia yang lebih sempurna dari makhluk Allah lainnya. Betul? Bagaimana caranya kalau kurma ngasih kontribusi? Dengan istighfarnya, dengan tasbihnya. Karena pohon itu, Pak, bergeraknya dia daunnya, dahannya, mereka sedang bertasbih, dan itu memberikan kontribusi buat si mayit. Ini dalilnya kuburan boleh ditaruh tanaman tumbuh-tumbuhan. Jelas? Jelas. Bid'ah. Kuburan ditaruh pohon. Bid'ah. Gak ada di zaman Nabi. Mana kitabnya? Mana kitabnya? Giliran kita kasih kitabnya nggak mau baca. Tadi nantang-nantang minta kitabnya, nuduh-nuduh kita ngamalin nggak pakai kitabnya. Bapak Ibu silakan beli kitab, judulnya I'anatul Talibin, jilid kedua, halaman 119, karya Ad-Dimyati. Di sana disebutkan, disunahkan kuburan itu dikasih tumbuhan. Yang paling disunahkan tanam pohon kurma. Cuma Indonesia tunggu pohon kurma kapan nyampenya? Kapan tumbuhnya? Maka dikiaskanlah oleh ulama-ulama kita pakai tumbuhan, tanam-tanaman yang lainnya. Selama tanaman itu masih basah, masih hidup, bisa mendoakan si mayit yang ada di dalamnya. Sampai di sini paham? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
Kalau ada yang di depan saya yang bermadhab Wahabi, Salafi, yang gak suka kan kuburan dikasih tanaman, gak suka kuburan dikasih batu nisan, gak suka kuburan disiram pakai air, saya hargai dalil kalian, tapi kalian belajar untuk menghargai kami. Emang kami melakukan itu gak pakai dalil, dikit-dikit menuduh bid'ah, kafir, sesat. Emang kalian tuh orang yang ngaji, emang kalian tuh orang yang baca kitab. Saya pastikan kitab kami lebih banyak referensinya dari kitab kalian. Betul? Pak, yang namanya Wahabi Salafi dari guru-gurunya ngajarin muridnya, saya pastikan di antaranya mereka pesan kepada muridnya, jangan baca kitab-kitab ulama bid'ah, jangan hadiri kajian ulama bid'ah. Makanya lihat ciri-ciri Wahabi nampak kalau ada majelis begini, ada ustaz yang tidak sepaham, mereka nggak mau gabung, langsung meninggalkan masjid. Yang meninggalkan masjid kita curigai. Nantek-nantek Wahabi, sengaja saya lihat dari tadi. Mana yang berdiri? Udah tahu majelis ilmu ini majelis mulia. Emang mereka siapa? Nggak butuh majelis ilmu. Siapa mereka? Sahabat Nabi saja disuruh berhenti kalau lewat taman surga. Dengarkan hadis sahih ini. Sahabat saja levelnya disuruh berhenti. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Nabi, wahai para sahabatku, kalau kalian melewati taman-taman surga, berhentilah sejenak kalian di dalamnya. Taman surga ini majelis ilmu, majelis zikir. Dia ketika ada kajian langsung keluar dari masjid. Itu menunjukkan kebodohan dan kesombongannya. Kita lihat sengaja seluruh siapa yang pulang. Alhamdulillah Pak, saya, Habib Ali dan para habaib lain, kami dididik oleh datuk-datuk kami, ambil ilmu dari siapapun. Jangan lihat madhabnya. Kalau ada kebenaran dari mulutnya, jangan lihat orangnya. Undur maqala wala tandur manqala. Lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang sudah mengucapkannya. Mau dari orang Syiah, mau dari si B, mau dari si C, mau dari Wahabi, kalau ada benarnya, ambil benarnya, jangan lihat kesalahannya. Kami diajarkan guru-guru kami baca kitab-kitab mereka. Ada benarnya ambil, tidak ada benarnya jangan diambil. Tapi mereka boro-boro mau hadir majelis ulama-ulama kita, mereka baca kitab-kitab ulama kita tidak mau. Lihat Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, profesor, guru besar di Masjidil Haram Pak. Bukunya Masya Allah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukunya dilarang beredar di Saudi Arabia. Gak mau mereka baca bukunya. Padahal ulama besar Pak, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, guru besar Masjidil Haram. Beliau keyakinannya sama dengan kita, maulidan, tahlilan, pikiran, Masya Allah. Bukunya nggak mau mereka baca. Makanya pola pikir mereka sempit, gampang suzon dengan orang. Saya tahu persis Pak, yang ngomong ini bukan dari saya, mereka sendiri yang sudah saya sadarkan. Mereka bilang, iya Habib, dulu waktu kami bergabung dengan mereka, kami mau hadir acara ustaz-ustaz yang lain, tak boleh sama ustaz-ustaz kami. Jangan dengarkan ustaz itu, jangan dengarkan ulama bid'ah itu, jangan dengarkan. Belum dengar aja sudah suuzon. Muridnya diajarkan sesat dengan suuzon, belum mendengarin isi ceramah, belum dapat manfaat, sudah nuduh kita sesat. Hatinya sudah diajarin kotor, ilmunya nggak akan berkah. Betul? Betul? Makanya saya nggak rela kalau Aceh yang digelar dengan Serambi Makkah ini diobok-obok oleh orang-orang yang selalu memecahkan persatuan. Insya Allah Pak, saya pastikan kalau habaib masuk ke sini bikin persatuan, dibikin maulid Nabi, akhirnya yang lain jadi ngumpul, yang nggak kenal dengan Nabi jadi kenal, dibikin wirid, zikir berjamaah. Tadi kalau mereka masuk yang sudah bersatu bisa jadi pecah. Gara-gara beda, yang satu pakai kunut, yang satu tidak, akhirnya bikin masjid tandingan. Padahal empat madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini beda kunut saja saling menghargai. Imam Hanafi, gurunya Imam Maliki. Ketika Imam Maliki sholat di tempatnya dan meyakini di sana tempatnya gurunya, di sana nggak pakai kunut, dia mengikuti nggak pakai kunut.
Ketika Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, sholat di tempat gurunya pakai kunut, dia menghormati gurunya pakai kunut. Saya nggak menemukan Pak kitab manapun menjelaskan mereka empat madhab imam terkenal ini saling serang menyerang, merasa paling benar, saling mengkafirkan dan membid'ahkan. Tidak ada satu kitab pun saya baca. Ini baru tamat sebentar dari Madinah, gampang betul mengkafir-kafirkan kita. Betul? Betul. Bangga. Paham? Betul? Silakan Anda pegang dalil Anda, tapi jangan jadi penghalang bagi kami untuk melakukan kebaikan yang kami yakini ada dalilnya. Insya